Baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Nuswantara dari Pendidikan Teknik Mekatronika kelas E Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 19518241018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Lean Manufacturing di era Revolusi Industri 4.0 untuk melengkapi UAS dari Bapak Muhammad Ali yang mengampu mata kuliah Manajemen Industri. Pertama-tama, topik bahasan utama yang saya bahas adalah pengertian Lean Manufacturing, prinsip dasar penerapan Lean Manufacturing, lalu mengapa Lean Manufacturing dibutuhkan, dan 7 pemborosan dalam Lean Manufacturing. Pertama-tama, pengertian dari Lean Manufacturing adalah suatu pendekatan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan yang terjadi pada proses produksi atau aktivitas yang tidak bernilai tambah melalui peningkatan terus-menerus dengan cara mengalirkan produk dan informasi menggunakan sistem tarik dan internal dan eksternal untuk mengejar keunggulan dan kesempurnaan. Jadi, tujuan utama Lean Manufacturing adalah memaksimalkan nilai atau value bagi pelanggan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Lalu, prinsip dasar penerapan dari Lean Manufacturing yang pertama adalah specific value, yaitu menentukan apa yang dapat memberikan nilai dari suatu produk atau layanan dari sudut pandang konsumen, bukan dari sudut pandang perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat traffic dan kebutuhan masyarakat, baik itu fungsi dari produk ataupun jasa atau layanan, dan juga kualitas yang diberikan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, identify whole value stream, yaitu mengidentifikasi tahapan-tahapan yang diperlukan, mulai dari proses desain, pemesanan, dan pembuatan produk berdasarkan keseluruhan value stream untuk menemukan pemborosan yang tidak memiliki nilai tambah atau non-value adding waste. Jadi pada tahap ini, perusahaan mengidentifikasi benar-benar mengenai tahapan-tahapan yang diperlukan, mulai dari proses desain, lalu pemesanan dan pembuatan produk berdasarkan keseluruhan tersebut. Lalu yang ketiga, flow atau aliran, melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat menciptakan suatu nilai tanpa adanya gangguan, proses rework, aliran balik, aktivitas menunggu, ataupun sisa produksi. Maksudnya di sini bagaimana cara perusahaan untuk mengelola aktivitas yang ada di dalam perusahaan dan menciptakan aktivitas tersebut menjadi bernilai. Lalu yang selanjutnya, pull, mengetahui aktivitas-aktivitas penting yang digunakan untuk membuat apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi di sini perusahaan melakukan riset mengenai apa yang diinginkan oleh konsumen, baik itu produk maupun jasa. Jadi bagaimana produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. Lalu yang kelima, perfection, berusaha mencapai kesempurnaan dengan menghilangkan pemborosan secara bertahap dan berkelanjutan. Lalu perusahaan terus-menerus mencari berbagai teknik untuk mencapai kesempurnaan dan untuk mencapai keunggulan, peningkatan secara terus-menerus, atau secara sederhananya disebut terus-menerus melakukan inovasi. Lalu yang selanjutnya, mengapa Lean Manufacturing dibutuhkan?
pertama, integritas karyawan rendah. Perusahaan membutuhkan integritas kerja karyawan yang bagus. Mereka harus bisa menjadi karyawan yang produktif dan potensial untuk bersaing dengan perusahaan lainnya. Namun, ketika perusahaan tidak memiliki apa yang mereka butuhkan, terutama adanya sumber daya manusia yang handal, maka perusahaan akan jatuh dan tergantikan oleh perusahaan lainnya. Hal ini berarti, bagaimana perusahaan bisa mendapat ataupun membuat karyawan menjadi integritas karyawan menjadi lebih tinggi. Karena jika tidak, biaya tenaga kerja akan semakin tinggi dan dapat menimbulkan pemborosan. Jadi hal ini harus dihilangkan dengan cara lean manufacturing tersebut. Lalu selanjutnya, karyawan tidak disiplin. Memiliki karyawan yang kurang disiplin membuat pekerjaan kantor menjadi tidak beraturan. Seharusnya, sebagai karyawan, harus dapat bekerja dengan mengikuti SOP atau standar operasional kerja. Jika memang karyawan tersebut masih belum bisa disiplin, maka seharusnya perusahaan mengadakan pelatihan atau training agar mereka memiliki kedisiplinan, etos kerja yang baik, dan menjadi karyawan yang potensial. Hal ini dilakukan agar menghemat pemborosan untuk biaya tenaga kerja. Lalu yang selanjutnya, karyawan tidak bekerja profesional dan efisien. Merekrut karyawan profesional dalam jumlah sedikit jauh lebih bermanfaat dibanding memiliki karyawan banyak namun tidak memiliki jiwa profesional. Hal ini dimaksudkan jika memang karyawan banyak tapi masih belum memiliki jiwa profesional dan tidak bisa bekerja secara efisien, maka banyak pemborosan yang dilakukan. Jadi, bagaimana cara perusahaan untuk menanggulangi tersebut? Yaitu dengan cara lean manufacturing, dengan banyak melakukan penelitian. Lalu, 7 pemborosan dalam lean manufacturing. Yang pertama, produksi berlebihan. Produksi berlebihan terjadi karena kelebihan produksi, baik yang berbentuk barang jadi maupun barang setengah jadi, tetapi tidak ada order dari customer. Produksi berlebihan ini dapat terjadi karena banyak sebab. Salah satunya adalah setup mesin yang lama. Kenapa demikian? Karena untuk setup mesin lalu mendapatkan barang produksi yang dapat di-approve atau sudah memasuki standar, jika terlalu lama atau terlalu banyak menggunakan bahan mentah, maka akan terjadi produksi yang berlebihan. Lalu yang kedua adalah inventory. Pemborosan ini terjadi karena barang jadi maupun barang setengah jadi atau bahan mentah yang berlebihan di semua tahap produksi sehingga memerlukan tempat penyimpanan. Hal ini dimaksudkan stok-stok ataupun bahan-bahan yang sudah jadi atau masih bahan setengah jadi tersebut selalu disimpan, karena balik lagi ke poin awal, yaitu produksi yang berlebihan. Lalu setelah itu barang tersebut disimpan. Kenapa hal ini bisa dikatakan pemborosan? Karena
untuk menyiapkan penyimpanan membutuhkan modal yang besar dan juga membutuhkan karyawan tambahan untuk menjaga tempat penyimpanan tersebut. Yang ketiga, cacat atau kerusakan. Pemborosan ini terjadi karena buruknya kualitas atau adanya kerusakan, sehingga diperlukan perbaikan. Perbaikan ini akan menyebabkan biaya tambahan yang berupa biaya tenaga kerja, komponen yang digunakan dalam perbaikan, dan biaya-biaya lainnya. Lalu yang keempat, pemindahan atau transportasi. Pemborosan transportasi terjadi karena tata letak atau layout tempat produksi yang buruk, pengorganisasian tempat kerja yang kurang baik, sehingga memerlukan kegiatan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sebagai contoh adalah tata letak gudang yang jauh dari lokasi produksi. Lalu selanjutnya yang kelima, gerakan. Pemborosan ini terjadi karena gerakan-gerakan pekerja maupun mesin yang tidak perlu atau tidak memberikan nilai tambah terhadap produk tersebut. Kita ambil contoh peletakan komponen yang jauh dari jangkauan operator, sehingga memerlukan gerakan untuk mengambil barang tersebut dari posisi kerjanya untuk mengambil komponennya. Jadi ada gerakan di mana itu tidak menghasilkan nilai untuk produk tersebut. Lalu yang keenam, menunggu. Saat seseorang atau mesin tidak melakukan pekerjaan, status tersebut menjadi menunggu. Menunggu bisa dikarenakan proses yang tidak seimbang, sehingga ada pekerja maupun mesin yang harus menunggu melakukan pekerjaan. Kondisi ini bisa terjadi dikarenakan kerusakan mesin, suplai komponen yang terlambat, hilangnya alat kerja, ataupun menunggu keputusan atau informasi tertentu. Lalu yang terakhir, proses yang berlebihan. Tidak setiap proses bisa memberikan nilai tambah bagi produk yang diproduksi maupun untuk customer. Proses yang tidak memberikan nilai tambah ini merupakan pemborosan atau proses yang berlebihan. Contohnya, proses inspeksi yang berulang kali, proses persetujuan yang harus melewati banyak orang, ataupun proses pembersihan. Pada dasarnya, semua customer menginginkan produk yang berkualitas. Tetapi yang terpenting adalah bukan proses inspeksi berulang kali, tetapi bagaimana menjamin kualitas produk pada saat pembuatannya. Hal yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut adalah mencari akar permasalahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dengan akar permasalahannya tersebut. Pada presentasi kali ini dapat kita simpulkan bahwa Lean Manufacturing adalah praktik produksi yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan. Lalu, Lean Manufacturing diperlukan ketika karyawan tidak bekerja secara profesional, tidak disiplin, berintegritas rendah, dan sumber daya yang tidak mencukupi. Dalam manufaktur, ada 7 jenis pemborosan, yaitu karena produksi berlebihan, inventory, kerusakan, transportasi, gerakan menunggu, dan proses yang berlebihan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.